Diplomasi ekonomi Indonesia dilaksanakan. Ini sesuai dengan topik yang diberikan kepada kami dari kampus, yaitu kita akan membahas mengenai konsep diplomasi ekonomi, national interest to commercial diplomacy, participation in G20, WICTA dan Aura, kemudian contribution to the global economy, dan current issue in global economy. Baiklah, kita melihat pertama kali mengenai apa sebetulnya konsep dari diplomasi ekonomi. Secara general dikatakan oleh Menteri Luar Negeri bahwa diplomasi ekonomi adalah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah dalam bidang ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia dan salah satu pilar penopang kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu kurang lebih pengertian mengenai diplomasi ekonomi demikian. Namun kalau untuk lebih detailnya kita juga bisa merujuk pada pedoman yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri, yaitu mengenai diplomasi ekonomi, yaitu pedoman umum upaya peningkatan di kualitas pelaksanaan diplomasi ekonomi yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia November tahun 2012. Di situ disebutkan bahwa definisi diplomasi ekonomi yaitu upaya pemerintah RI dalam suatu kegiatan, dalam hal ini pemerintah RI beserta segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi yang mencakup perdagangan dan jasa, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerjasama teknik. Kemudian yang kedua adalah diplomasi ekonomi merupakan komponen dari kebijakan luar negeri, komponen dari kebijakan luar negeri RI, di mana tujuan dan sasaran dari diplomasi ekonomi ini mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional, dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global. Kemudian yang ketiga, diplomasi ekonomi merepresentasikan metode, cara dan kegiatan untuk merealisasikan kebijakan luar negeri melalui optimalisasi strategi dan promosi yang terintegrasi di perwakilan RI di luar negeri. Kemudian berikutnya, diplomasi ekonomi diarahkan untuk satu, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi, dan tiga, melindungi dan mengembangkan faktor-faktor produksi khususnya tenaga kerja dan aset sosial, budaya, kekuasaan intelektual. Itu mengenai definisi diplomasi ekonomi. Kemudian diplomasi berikutnya adalah pengertian diplomasi ekonomi yang lainnya adalah diplomasi ekonomi membutuhkan semua pengetahuan diplomasi dan ditambah dengan pengetahuan dan yang mendalam mengenai analisa ekonomi dan hubungan perdagangan, aturan ya,
perdagangan, baik nasional maupun internasional, organisasi nasional pemerintah, serta politik perdagangan dan investasi, serta menjalin kerjasama dan dialog dengan para pemangku kepentingan stakeholders seperti state dan non-state actors, yaitu pengusaha, asosiasi industri, lembaga think tank, investasi, dan LSM di negara akreditasi. Kemudian, diplomasi ekonomi menjadi suatu wadah yang digunakan untuk mempromosikan kepada dunia internasional melalui trade in tourism, investment, dan services. Jadi mengenai perdagangan, pariwisata, investasi, dan jasa services. Berikut juga dituangkan juga mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan diplomasi ekonomi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 prinsip. Pertama yaitu proaktif. Yang dimaksud proaktif yaitu mampu membaca dan menganalisa kondisi ideologi politik sosial hankam dan kependudukan demografi negara counterpart yang sekiranya dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia di bidang ekonomi.